menggunakan energi gaib. Kunci batin suami dengan ikhtiar ini. Setiap malam, suami tidur di samping Bunda. Tapi kenapa rasanya seperti tidur dengan orang asing? Suami yang dulu pulang membawa tawa, kini pulang hanya membawa dingin. Pandangannya kosong, sentuhannya kaku, bahkan Bunda pun bingung. Apa yang sebenarnya berubah? Karena secara logika, semuanya masih terlihat normal. Tapi ada satu yang tidak terlihat. Dan justru itulah akar masalahnya, yakni energi batin suami telah dikuasai. Siapa pelakunya? Perempuan yang diam-diam bukan hanya merebut hatinya, tapi mengunci jiwanya dengan cara yang tidak kasat mata. Iya Bun, ini bukan sekedar godaan biasa, ini bukan sekedar rayuan. Ini adalah ikatan energi yang ditanam secara spiritual yang seringkali tak bisa dijelaskan dengan akal. Hari ini, saya akan bimbing Bunda untuk memahami satu hal penting yang banyak istri abaikan, bahwa jika pelakor menyerang lewat batin, maka Bunda juga harus melawan lewat batin. Bukan dengan amarah, bukan dengan air mata, tapi dengan ikhtiar yang halus, dalam, dan penuh kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini secara lahir dan batin. Kadang, apa yang terlihat oleh mata bukan satu-satunya kenyataan. Dan dalam rumah tangga, energi batin punya pengaruh yang sangat besar. Pelakor itu paham mengenai celah yang dapat dimanfaatkan. Dia paham jika aura istri bisa dipadamkan. Batin suami bisa diikat dengan energi tertentu, maka kendalinya akan berpihak pada dia. Energi gaib ini bisa berupa pelet yang diisi mantra pemikat dan dibacakan berkali-kali pada foto suami. Guna-guna yang dikirim melalui makanan, barang, atau bahkan lewat media sosial. Ataupun susuk batin yang membuat wajah pelakor memikat walau secara fisik biasa saja. Efeknya apa? Suami jadi emosional tanpa sebab, suami malas ibadah dan cepat marah kalau diingatkan. Jijik atau enggan menyentuh istri meskipun ada konflik besar dan tanpa sadar, seperti terhipnotis dan tidak bisa lepas dari pelakor, padahal sebelumnya biasa saja. Energi ini bukan hanya mempengaruhi suami Bun, tapi juga bisa menutup aura istri, membuat istri tampak suram, lesu, dan tak lagi memancarkan daya tarik yang dulu membuat suami nyaman. Dalam situasi ini, saat suami dipengaruhi pelakor secara batin, seberusaha apapun Bunda untuk menyadarkannya, yang terjadi justru akan sebaliknya. Suami makin benci pada Bunda, semakin Bunda memaki, semakin suami benci. Semakin Bunda melabrak, suami makin cinta dengan pelakor. Semakin Bunda mengancam, suami semakin cinta. Karena Bunda bukan sedang berhadapan dengan suami yang biasanya Bun, tapi dengan suami yang jiwanya sudah dikuasai oleh pelakor. Perlu Bunda pahami, ketika pelakor mainnya di ranah energi gaib, maka perlawanan secara emosi dan fisik justru tidak akan mempan. Bahkan bisa berbalik menyerang ke Bunda seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kenapa? Karena energi negatif akan semakin kuat jika dilawan dengan energi negatif juga. Marah, benci, dendam, semua itu justru memperlemah aura istri dan memperkuat pengaruh pelakor. Makanya Bun, saya tidak pernah menyarankan klien saya untuk bertindak gegabah terhadap apa yang akan dia lakukan. Kalau serangannya ke batin, maka kita juga harus ikhtiar dari batin. Langkah yang paling tepat untuk dilakukan istri dalam kondisi ini adalah mengunci batin suami. Bagaimana caranya Bun? Pertama, Bunda bisa zikirkan Ya Qahar sebanyak 33 kali setiap malam sebelum tidur. Ini zikir yang sangat kuat untuk melemahkan pengaruh negatif dan membuka kembali batin yang terkunci. Ya Qahar artinya maha mengalahkan. Bunda memohon kepada Allah untuk mengalahkan energi jahat yang merusak rumah tangga. Langkah kedua, gunakan tasbih An-Nuro. Ini bukan tasbih biasa ya Bun,
Tasbih An-Nuro sudah saya isi dengan energi zikir peluluh hati dan pengunci batin suami agar tidak mudah tergoda oleh pihak ketiga. Setiap kali Bunda berzikir menggunakannya, energi cinta akan dipancarkan dan getaran spiritual akan mengetuk batin suami meskipun Bunda tak berkata apa-apa. Tasbih An-Nuro ini juga bermanfaat untuk membersihkan rumah dari energi sihir dan hasad, mengaktifkan aura cinta dalam diri istri, menarik kembali batin suami yang hilang arah, melindungi hubungan dari godaan pelakor. Bacakan sholawat Al-Fatihah untuk suami dan niatkan agar batin suami kembali ke pelukan istri yang sah. Alhamdulillah, banyak klien saya yang awalnya suaminya berubah seperti orang lain, tiba-tiba kasar, hilang kasih sayang, bahkan mau cerai. Tapi setelah ikhtiar dengan tasbih An-Nuro dan zikir batin yang saya bimbing, perlahan suaminya mulai berubah. Ada yang mulai rajin pulang, ada yang tiba-tiba minta maaf dan menjauhi pelakor. Bahkan ada yang kembali romantis seperti pengantin baru. Kenapa? Karena ketika batin suami disentuh dengan doa dan energi ilahiyah, maka keterikatan batin dengan pelakor bisa putus dengan sendirinya. Selain ikhtiar batin, Bunda juga perlu mengambil langkah secara lahiriah. Bunda bisa jaga komunikasi, tapi jangan menuntut. Saat hati suami mulai kembali terbuka karena doa-doa Bunda, jangan langsung menuntut banyak hal. Mulailah dengan komunikasi yang lembut, bukan tudingan. Misalnya, Bunda bisa fokus ke hal-hal positif seperti perhatian yang tulus, membahas tentang kebahagiaan antara Bunda dan suami yang pernah Bunda lewati. Kenangan masa-masa indah, me time bareng, mengulang lagi masa-masa awal menikah yang membahagiakan. Lalu perkuat diri dan rawat penampilan aura fisik dan spiritual yang harus diseimbangkan. Rawat diri bukan untuk mengejar suami, tapi untuk membuat Bunda lebih bahagia. Ketika Bunda bahagia, aura positif terpancar dan bisa menular pada suami. Ini bisa Bunda lakukan dengan cara perawatan secara fisik, penampilan yang oke, dan kebahagiaan. Secara spiritual, dari dalam Bunda bisa melakukan buka aura, agar aura Bunda kembali terpancar optimal. Dan yang paling penting, jangan fokus ke pelakor, fokus ke dirimu. Pelakor hanya bisa masuk ketika istri lemah dan tidak menjaga batinnya. Kalau Bunda fokus memperkuat doa dan menjaga energi rumah, pelakor akan kesulitan masuk. Dan justru suami yang akan menjauhi pelakor dengan sendirinya. Berbeda jika Bunda hanya fokus pada masalah atau pelakor. Anggaplah si pelakor ini akar masalahnya. Jika Bunda fokus tentang apa yang dia lakukan, maka batin Bunda semakin tersiksa. Timbul kebencian, kemarahan, kekecewaan pada suami maupun si pelakor, dan energi negatif akan sangat mudah merusak Bunda. Akhirnya apa? Akhirnya Bunda makin benci dengan suami makin jauh dan tidak peduli dengan diri sendiri. Sudah banyak istri yang mencoba ikhtiar ini dan berhasil, Bun. Semua itu bukan karena si istri memaksa atau melawan, tapi karena si istri memilih jalan spiritual yang lembut, penuh doa dan cinta. Bunda, pelakor bisa gunakan apapun untuk merebut hati suami. Tapi ingat, hanya istri yang punya kekuatan batin dan doa yang tulus yang bisa mengembalikan suami dengan cara yang bermartabat. Kalau Bunda siap ikhtiar batin dan ingin saya bantu melalui wasilah tasbih An-Nuro, silakan hubungi nomor di bawah ini. Insya Allah, saya bantu bimbingan dan doakan agar batin suami Bunda terkunci hanya untuk Bunda. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video agar lebih banyak istri di luar sana bisa terbantu dan tidak putus asa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.